Ada apa sih? Katanya Gen Z nggak bisa diatur. Gen Z itu katanya kerja cuma paling setahun, 2 tahun. Betul. Kan sekarang kantor-kantor gue tuh kan rata-rata baru dimulai bootstrap kan. Jadi kan pegawainya Gen Z semua. Ya alhamdulillah gue menemukan banyak sekali kompleksitas bekerja bersama mereka. Gitu. Kompleksitas ya, bukan kesulitan nih. Karena pertama mereka biasanya nggak mau diatur secara waktu kerja. Kita kasih solusi. 2 anak muda tolak ukur pembangkit ekonomi Indonesia akhirnya mampir ke sini. Adit, Jupaka, gimana? Aman semua ya? Alhamdulillah aman. Duit semua terkendali. Pengusaha-pengusaha sukses nih. Kayaknya dia yang terkendali nih. Pengusaha sukses nih. Amin. Lu jangan bikin beban. Amin. Lu kemarin 500 juta views lu duduk di sini. Amin. Nanti sekarang nih pokoknya harus minimal 15 juta. Loh, katanya jangan bikin beban. Jadi beban dia. Ya kan jangan bikin bebannya di sini. Oh iya betul. Ada apa sih sebenarnya sampai lu akhirnya tesis lo apa segala macam sama Gen Z, lu benci banget kayaknya sama Gen Z. Enak ya? aja enggak. Justru karena Nggak, bisnis masih baru. Buat dapat potongan Iya, biasa. betul, Buat dapat betul. hooknya aja. Iya benar. Ada Kita apa lu ya? Sehina itu Gen Z ya? Gua no komen ya, lu aja yang komen. Nggak, lu juga cerita dong. Maksudnya kabur deh sesuai tesisnya dia dulu. oh, soalnya dengan tesis dia dulu, baru ntar lu cerita tentang bisnis lu pada lah ya. Betul. Emang ada apa sih? Katanya Gen Z nggak bisa diatur. Gen Z itu katanya kerja cuma paling setahun, 2 tahun. Betul. Kenapa sih sebenarnya? Nggak ada. Oh ini dia nih. Tuh. Tumpuk PR pemerintah jika ingin Gen Z di RI bebas pengangguran. Gila, sampai pemerintah aja punya beban loh. Bohong, ini nggak setumpuk, banyak banget. Dari mana setumpuk? Gen Z ya. Ya kan sampai siapa? Ruben Onsu, adiknya siapa? Iya si Jordi Jordi. Onsu. Dia juga pernah cerita mengenai karyawan-karyawannya kalau bisa jangan Gen Z deh. Sampai segitunya gitu. Iya, Kan betul. kan sempet rame juga tuh. Ada gue undang dia bahas Gen Z. Gen Z kenapa sih sebenarnya nggak mau ngantor lama tuh karena pengen usaha bisnis gitu. Nah, Gimana sih? nggak tahu. Gue sebenarnya keresahan gue bikin tesis itu karena gue lihat kan sekarang kantor-kantor gue tuh kan rata-rata baru dimulai bootstrap kan, yang baru-baru ya. Jadi kan pegawainya Gen Z semua. Ya alhamdulillah gue menemukan banyak sekali kompleksitas bekerja bersama mereka. Gitu. Kompleksitas ya, bukan kesulitan nih. Karena pertama mereka biasanya nggak mau diatur secara waktu kerja. Rata-rata ya, ini rata-rata nggak semua. Jadi mungkin 30-40% rata-rata nggak mau diatur waktu kerja. Yang kedua, mungkin mereka terbiasa speak up karena kan kalau di sosial media mereka biasa cerita apapun tanpa ada gimana, langsung kalau ngobrol langsung tuh bisa protes tuh, Pak nanya dong, saya kok bisa gini-gini kayak itu. Jadi gue kan kaget, astagfirullah ya bener. Dulu kita nggak gitu Jope. Iya. Ya nggak sih Dit? Apa-apa takut ya? Dulu tuh kayak ya Allah mau sama atasan tuh Takut ya? yo gimana buka obrolan aja. Gue ngomong apa ya? Gue ngomong apa ya? Kayak Bisa begitu dia? nunduk begitu ya? Iya, dia agak ya bukan ini, makanya nggak menyalahkan, tapi memang beda zaman aja. Jadi lagi-lagi ya kita yang tua yang bakal dihabisi oleh zaman ya harus adaptasi kan. Makanya penasaran tuh jadinya akhirnya tesis gue yang sekarang itu ngebahas kenapa Gen Z itu rata-rata yang bekerja di perusahaan startup ataupun FMCG waktu kerjanya tuh kurang dari 3 tahun. Gue tebak ya, pasti gara-gara gajinya kecil. Hasil penelitian lu gimana? Nah tadinya itu salah. Hah? Salah. Itu yang pertama gue pikir ini jangan-jangan sama kayak milenial nih, mata duitan gitu ya. Iya. Tidak dia. Kok gitu? Nggak tahu. Emang dia punya Jadi duit gue aslinya? melakukan penelitian tuh dengan kualitatif dan kuantitatif. Ternyata enggak sih. Itu bukan faktor utamanya. Yes, itu faktor, tapi bukan faktor utama. Loh, dia berarti udah ngerasa kaya gitu? Dari siapa? Dari orang tuanya. Jadi orang fakta mengatakan Gen Z itu banyak dimanjakan oleh milenial yang sudah bekerja. Usia milenial itu sekarang kan rata-rata 30 sampai 40-an. Iya. Dimana kalau kita bicara 30-an kita harusnya udah level manajerialnya udah oke lah, udah senior, udah director, udah head. Jadi rata-rata pasti sudah berkemampuan khusus lah, udah cukup lah, berkecukupan lah menurut data ya. Jadi mereka sebenarnya kalau uang udah nggak jadi tolak ukur. Yang penting nyaman aja, dia mau liburan ada uangnya. Pak mau liburan oke gitu loh. Ya coba aja, anak lu pasti kan mau kemana juga lu sebisa mungkin lu turutin kan. Nah lu kan milenial, pasti secara nggak langsung lu akan turutin kan. Oh iya. Nah itu karena udah ada uangnya. Ya walaupun ke Bandung aja deh pasti lu bakal kasih uang jajan deh. Bela-belain gue spend deh. Coba kita dulu sandwich, minta tolong sama orang tua, nggak usah deh nanti aja deh nak, gitu kan. Sabar nanti papa cari dulu gitu. Ulang deh, boleh ulang gak sih gue lahirin Gen Z?
Ulang, nggak boleh ngulang ya. Belum lagi faktor kalau kita hoki kan. Kalau nggak hoki, milenial kere juga ya selesai hidup kita. Oh iya. Di dunia dia Gen Z tapi milenialnya nggak Nah, ini. terus apa hasil yang kedua? Tadi yang pertama. Oke, yang kedua Ternyata bukan gua uang. masuk lagi ke penelitian kedua. Jangan-jangan dia mengincar work life balance gitu ya. Iya dong. Nah, iya dong. ya Harusnya kan? dong. Katanya begitu ya? Heeh. Tidak juga anak muda. Hah? Enggak, ini berdasarkan data yang gua sampel aku tuh 200 orang. 200 Oh. orang Gen Z rata-rata bekerja di startup. Nah, ternyata itu juga bukan faktor yang paling mempengaruhi. Terus? Belum boleh publish loh, jadi gue belum boleh kasih tahu jawabannya. Oh, iya, iya, Nanti iya, tunggu iya. dikasih solusi episode berikutnya. Ya, ya. Gimana Dit ngelihat dalam hal ini? Lu gini deh. Kalau ngeliat muka lu kan pasti nggak jauh-jauh dari dekatnya UMKM, bina UMKM, ya grooming, apapun itulah. Iya. Karena memang nanti kita bocorin teman-teman deh. Artinya ada satu apa ya? Gue ngomongnya kompetisi atau ekosistem lah ya, yang bisa dibilang bahwa gimana caranya membantu UMKM ini nggak cuma sekedar dia pitching, dia kasih tahu ide bisnisnya, ujung-ujungnya ya udah lu bisa bantu dia dengan total dana hibah 2,5 miliar men. Jadi UMKM ini merapat ya, 2,5 miliar akan dibagikan nih ya. Tentunya dengan lu coba untuk 1 menit aja lu jelasin ide bisnis lu. Nah, artinya itu kan melekat sama diri lu nih, Dit. Kalau gua tangkap dari omongan Jupaka tentang aktualisasi diri, pingin dapat apresiasi lebih, itu kan Gen Z cerminannya. Ya mudah-mudahan itu memang tadi udah disebut juga kualitatif dan kuantitatif. Berarti kayaknya akurasinya insya Allah menuju tepat gitu. Betul. Ya. Bahkan sangat tepat. Tapi kan aktualisasi diri, ya salah satunya adalah pasti mereka mau cantumin di bio-nya dia. Iya. Founder of bla bla bla. Title itu kan. Yes, CEO of bla bla bla. Maaf nih, rata-rata memang Gen Z sekali juga sih kayak begitu-begitu. Clubhouse dulu rata-rata pas Wah, begitu lagi naik-naiknya, gue buka profilnya, ya Allah nih anak pik-pik. Brand aktivis. Iya bener. Aktivis. Iya, maksudnya kan pengen sekali diapresiasi, ternyata bukan masalah uang, pengen sekali dia mengaktualisasikan dirinya, bukan lagi work life balance apa segala macam. Itu kan Gen Z ya, butuh pengakuan lah, simpelnya gitu. Tapi nyatanya gimana bisnisnya? Maaf nih, Faktanya. kok nggak jalan-jalan juga sih? Gue buka gitu akunnya di Clubhouse, di IG gitu. Wah, Gen Z ini muka-mukanya nih. Di IG-nya biasanya di lock. Oh gitu. Alah, bilang aja lu gak mau ngasih tau kalau bisnis lu mandek. Nggak ikutan. Berat. Lu cobain jadi pengusaha. Sering ngobrol sama kakak-kakak milenial ini nih. Jangan tiba-tiba dikit-dikit lu mau baru bikin postingan pertama langsung founder of gitu. Ya meskipun nggak salah juga ya, Iya, lu iya. diriin itu gitu ya. Gimana sebenarnya fenomenal? Tapi nggak kayak nggak berbanding lurus gitu. Mereka pengen jangan jadi kelihatan seperti kayak Nadim nih gue. Iya kan? Jauh banget ya Nadim ya. Iya kan startup founders Iya. gitu loh. Gimana, Dit? Gue sih sebetulnya ada Hmm. mungkin sepakat dan gak sepakat ya sama Jupaka ya. Wah, gitu. berantem nih. Enggak, makanya tadi kan gue juga pernah bilang kalau misalkan Jupaka itu dia sebagai translator di Jakarta. Oh gitu, iya. ya kan? Bapak Oke. hypebeast nasional. Hypebeast nasional banget lah. Nggak, ini role model gue juga karena Oke. banyak yang bisa diambil lah. Sedangkan kan gue lebih banyak gerak itu kan di daerah gitu, dan yang gue temuin di lapangan adalah faktanya yang Jupaka tadi bilang di tesisnya mungkin itu adalah sampling yang hanya terkonsentrasi di Jakarta. Karena yang gue temuin di lapangan untuk daerah lain ya selain Jabodetabek let's say itu berbanding terbalik. Berarti nggak kualitatif. Tapi lu kualitatifnya di Jakarta memang Karena ya? di Jakarta Nasional. mungkin Nasional. Tapi kan tech company yang kemungkinan mereka kebanyakan bisa remote Oke. remote worker kan. Oke. Jadi gue ngelihatnya adalah sekarang nih kayak gue misalkan gue kan base di Semarang gitu, dan tipikal teman-teman itu mencari jati diri akhirnya mereka setelah selesai kuliah let's say mereka pengen ke Jakarta. Hampir semuanya kayak gitu, di Surabaya kayak gitu, di Malang kayak gitu. Tapi gue lihatnya adalah karena mereka ngelihat fenomena di Jakarta itu secara ekonomi oke, lifestyle oke, mereka mau ngikut kayak gitu. Oke. Padahal kayak tim gue yang Gen Z itu juga banyak dan sangat berbeda jauh dari apa yang gue lihat di sosmed. Contohnya? Contoh ya, Heeh. kalau misalkan ada stigma di Gen Z, mereka itu susah diatur. Padahal? Selama kita bisa tahu gitu, gue kemarin nemu salah satu mungkin tools ya, gue ada namanya itu toxic behavior. Jadi kita mengantisipasi
kira-kira dari masing-masing tim yang gue punya, mereka kemungkinan toksiknya ini apa aja. Jadi ketika kita udah tahu data itu, nah kita antisipasi duluan. Oh nih orang nih nggak mau nih kerja misalkan pagi sampai siang. Mereka lebih oke untuk kerja dari maghrib misalkan sampai tengah malam. Oke, gue akan menyamakan dengan waktunya dia. Ganggu flow kantor dong. Nggak juga. Lah kalau mau koordinasi sama manajernya, sama tim lintas divisinya tuh gimana? Kalau gue rasa sih, gue nggak tahu ya kalau Ju pakai ya. Tapi kalau di gue, selama kita bisa fleksibel dan mengikuti dinamika yang ada, yang pasti targetnya udah sesuai, gitu. Kita udah sama-sama punya target nih. Itu let it flow aja jalan kok. Oke, tahan dulu. Menurut lu gimana, Job? Dibebasin gitu sembarangan gak jadi? Tergantung bisnis sih. Kalau dia startup atau apa, bukan startup, sorry. Kalau bisnisnya kreatif gitu ya mungkin ini jadi tepat. Tapi kalau kita bicara korporasi, nggak tepat. Persis yang tadi dirimu bilang, apakah dia nanti ada lini manajernya. Karena kan bagaimanapun juga harus dilihat dulu sistem SOP yang berjalan kan. Kalau kita mulai dari 96, lucu tiba-tiba ada yang mulai dari malam gitu kan. Nggak bisa. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi tergantung fungsi kontrol dari perusahaannya masing-masing. Kalau bentuknya kreatif, misalnya di agency, misalnya ya kayak gue sama Tirta tuh, Warwave ya itu mah bisa anytime. Tiba-tiba Sabtu kerja, Minggu kerja, ya boleh-boleh aja sah karena secara model bisnis seperti itu. Tapi kalau secara korporasi, unfortunately Gen Z yang harus ikut cara main kita, cara main perusahaannya. Tapi kalau udah bicara agency kreatif ya Gede sama Adit, bisa jadi kita mengikuti cara mainnya mereka sesuai dengan kebutuhan si bisnis modelnya. Oke. Gitu. Kita ngomong bisnis model, berarti kayak coba buka deh. Birth Beyond itu. Ya. Nah ini nggak bisa nih. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Ini pabrik selesai loh. habis. Iya. Kapasitas semua udah diatur. Kalau sekali aja melenceng selesai. Ya kosnya akan gede. Habis, gue nggak bisa meleset sama sekali. 2.000 orang Pak di Mojokerto pabriknya. Kalau meleset habis gue. Iya. Di pabrik, di kantornya ya sama, mau nggak mau start jam 9. Pokoknya lu telat jam 10 masuk ya berarti jam 7 lu pulang gitu aja. Nah, ini pabriknya dia nih, Mojokerto. Gitu. Oke. Berarti kalau yang nextnya kreatif kreatif ekosistem. Ini punya Adit nih. Mana Adit? Ini bisa dibikin kayak begitu? Yakin lo? Ini bisnis modelnya adalah? Gua di Impala ini kita advisory. Oke. Dan juga placemaking. Oke. Jadi kalau di Jakarta, let's say ada M-Block. Nah kita main yang seperti M-Block tapi di daerah. Lo lebih nyapu di sisi-sisi tir-tir daerah lah ya? Iya. Oke. Gitu, karena kita ngeliatnya baik lagi ya, terutama karena gue kerja sama pemerintah gitu. Ini stigma gue di awal ya. Kayaknya agak susah ya ngomong sama pemerintah. Terlalu birokrasi. Oh, maksud lo pemerintah salah? Prit. Enggak kan? Lo bilang agak susah ngomong sama pemerintah. Sorry Mas. Iya, tapi Far. Gak usah diulang. Oh iya, Jangan diulang. Oh, jangan diulang. Jangan diulang. Diulang dosa-dosa lo. Sama dia di rewind lagi nih. Di Far. Ayo kita buktikan di Far. Editor gue biar kerja nih. Ingat tadi lo bilang agak susah tuh gimana? Secara birokrasi gitu, misalkan Saya sebagai kaki tangan pemerintah nih, saya sebagai podcast rezim. Far lagi dong, tolong sekali lagi dong 2 kali ya. Emang gua hobi rezim, dari di komenin nih di IG ya, seneng gue. Panji yang gituin gue Iya, katanya iya, ini iya, podcast rezim nih. Gila ngeselin gila, mentang-mentang ada Corbuzier-nya gitu ya. Pak Letkol, gimana tuh? Oke lanjut, gimana? banyak aset dari pemerintah itu yang terbengkalai. Gue ngelihatnya itu di daerah ya, terutama ya. Iya, banyak banget. Gue setuju lagi kayak Plut. Kalau gue di sektor gue ya UMKM ya. Ada Plut ada kan Plut, pengaduan pusat layanan ya UMKM usaha untuk, terpadu. Iya, itu kan ada beberapa yang di Aceh apa di mana gitu yang itu akhirnya, dari total yang ada sekarang ya gue lupa angka pastinya, tapi itu mayoritas mati semua. Iya. Secara bangunan ada, Gua tapi nggak ada apa-apa di dalam. Ya gue dapat laporan itu di Tabalong aja waktu gue kesana tuh kayak ya gimana versi gue loh ya kan bebas pendapat nih kayak hidup segan mati tak mampu gitu. Tapi itu benar. Iya nggak sih? Benar. Iya. Nah itu yang maksud gue jadi kok kayak gini ya. Padahal pemerintah yang sebagai ranah yang melakukan kebijakan, membuat kebijakan gitu. Nah akhirnya gue melakukan audiensi. Waktu itu gue kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa bangunan mereka yang terbengkalai, bahkan kayak di Solo itu sudah 8 tahun terbengkalai. Ini apa Plut? Enggak, semacam bangunan semacam Plut. Waktu itu gue yang di Solo bangunan apa? bekas PU.
Dinas PU. Oh, berarti di bawah kementerian? Kementerian PU dong. PU. Di PU ya? PU. Oke. Tapi bangunannya milik Pemprov. Oh. Terbengkalai. Jadi kalau lewat ya udah itu jadi bangunan rongsokan aja. Itu tuh. Nah, kita pengen akhirnya lah ini sebenarnya bisa diaktifasi untuk teman-teman kreatif ada di situ. Iya. Terus dibikin warnet. Kan lu udah pernah kan? Oh, udah pernah ya. Emang iya. Jepang udah pernah ke sana. Iya, Bahkan bagus, di situ aja ada tempat main Creative PS. space. Itu lu sulap tuh. Gua sulap semua. Berarti menterinya salah? Nggak salah. Kartu Gua bilang nggak salah. Nggak, gue nanya lah salah gue di mana? Enggak ada, gua cuma Lah kan lu ngingetin bilang aja berarti kan itu kan terbengkalai Nggak, di iya, bawah iya. Kementerian PU. Oke, nggak salah. Oh. Yang salah adalah caranya. Oh. Berarti menterinya diperpanjang dong harusnya kalau nggak Nih, salah. Kayak lu kan tadi bilang Der, Apa sih? soal plut. Misalkan lu tadi bilang soal plut ya. Tadi lu bilang soal plut Iya, kan. plut. Plut ini kan udah salah satu proyek mercusuar lah milik pemerintah gitu. Karena titik-titiknya tuh banyak. Ya, Bangunannya gede banget. Di bawah Pak Teten tuh. Iya. Secara infrastruktur oke ada. Hmm. Tapi yang mereka lupa adalah apakah itu kebutuhan dari situ atau enggak. Iya, gue pernah bahas ini nih. Iya. Nah, gua dan teman-teman hadir untuk itu. Lu udah punya aset, gue yang akan grooming itu. Kita buatin programnya, kita yang kasih akses ke teman-teman di kreatif di sana, startup, UMKM. Karena pemerintah udah sibuk dengan Ya. pekerjaannya. Wih, Nah, kita yang Boleh tahu nggak tuh kesibukannya apa? Lu Kartu, jadi kartu kan. coba cek VAR ya. Coba cek. Kena juga. Kena juga. Coba cek Iya, VAR iya, ya. Tadi iya, dia bilang betul, katanya betul. seakan-akan tuh pemerintah nggak ada kesibukannya kan. Lu mau sarkas kan? Bukan, gue pengen tahu listnya gitu loh. Oh, padet lah bro. Nggak, Itu bro, ya banyak, maksudnya iya. Padet banyak. lah, buktinya mau digemukin lagi. Oh iya, tambah 2 kementerian. Iya. Belum Katanya. tahu kan, belum Katanya nanya. kan, katanya. Oh iya. Katanya. Oh iya, gue nggak tahu tuh. Hah? Pak Prabowo. Nggak ada VAR kan? Aduh minum. Halo? Ya, bukan, Oh, iya, tumbler. Oh iya. Makanya Impala hadir. Nah, Impala berarti hadir. cocok banget kita bahas sekalian bahwa kan nggak menutup kemungkinan akan ada Gen Z juga kan di sana. Iya, Kan iya. nggak menutup kemungkinan akan teroptimasi tentang bisnis misalnya. Ya kan bisa juga mungkin ada nggak yang lo mau retas jadi bisnis, jadi Ada. store kayak outlet kayak? Ada. Salah satu contoh ya, kita kan akhirnya buat program di tempat kita. Kalau untuk nama Creative Hub-nya ya, itu namanya Heterospace. Oke. Nah, salah satu yang unik adalah Heterospace yang di Solo yang punya kita. Nah, yang di Solo kita tuh pernah buat program karena banyak kampus itu seni. ISI ada di sana, terus UNS, UMY itu banyak yang jurusannya itu tentang DKV, Yeah. perfilman dan lain-lain. Kita buat program lah. How to make production house. Akhirnya ada PH yang muncul dari situ. Oh. Ada PH yang muncul dari program itu dan sekarang kalau misalkan nanti dicek di Google, Pemkot Solo untuk di dinas pariwisatanya itu pakai agensi itu. Oh, Masya Allah. Tapi kapitalnya uangnya uang dari APBD kan? Uang APBD. Oh, oke. Tapi kan akhirnya kita bisa mengoptimalkan teman-teman Gen Z ini. Ini kan Gen Z semua. Iya. Tapi makanya kita di sini ngasih mungkin route yang benar ya. Gitu. Bahwa kita nggak pengen teman-teman ini terlalu terinfluence sama berita-berita negatif tentang mereka. Lu Iya. bisa kok. Makanya kita hadir, kita sebenarnya jembatan aja. Oh, Oke. lu males nih ngomong sama pemerintah nih. Susah, bahasanya beda. Oke, gue yang ngubungin. Lu Oke. butuh koneksi ke VC misalkan, Venture capital. venture capital. Gue bisa akses itu, gue bantuin untuk bridge. Oke. Nah, itu yang gue jalanin sekarang sama teman-teman. Oke, termasuk juga akhirnya lu punya satu inkubasi atau ekosistem Iya. yang memang sangat melibati gimana caranya UMKM meskipun baru ide, ya kan? Jadi jangan cuma sekedar oke gue mau bikin bisnis tapi nggak tahu arahnya, Benar. ya kan? Betul. Lu arahin nih ketemu sama coaching atau coach yang tepat misalnya dan seterusnya. Ini kayaknya kita asik bahas aja nih karena memang sekarang pun juga udah terpercayanya udah 15 tahun gitu ya. Iya, Artinya iya. udah masuk ke season ke-15. Ya ekosistem yang lu milikin untuk nantinya buat teman-teman yang akhirnya berhasil lolos gitu, itu ada pendanaan atau mungkin dana hibah lah. Ya, 2,5 miliar men. Dan banyak jebolan-jebolannya, nasi kulit surga, ya kan? Otera dan seterusnya, dan ada Jupaka juga di situ ya. Ada. Oke. Nah, ini kita bahas gini. Jub, ini obrolannya udah makin gua anterin ke ranah yang namanya ekosistem terhadap UMKM. Yes. Lu kan juga beberapa kali sering lah, udah 4 kali kan bareng sama Adit juga gitu ya. Artinya apa yang lu lihat dan kenapa lu mau
atau bahkan ini kayaknya harus di coaching nih kayaknya. Salahnya di mana sih sebenarnya mereka itu? Tahun keempat nih sebenarnya ya 3 tahun terakhir sih sebenarnya banyak belajar juga sih. Tadinya gue pikir gue yang akan coaching mereka gitu ya. Oke. Ternyata sebenarnya gue yang belajar sih sebenarnya. Sama mereka? Yes. Karena gunanya lu apa? Selain gaji buta ya, gitu ya. Enggak. Kalau bicara pertama bukan salah, tapi mereka banyak kalau kita bicara bisnis itu kan kalau dari korporasi kan sih satu kesatuan ya. Ada supply chain, ada finance, ada operation gitu. Tapi banyak dari teman-teman UMKM itu biasanya menjalankan itu karena dia otodidak atau dari intuisi, insting gitu, insting bisnis. Biasanya kelengkapannya itu nggak lengkap. Jadi gue tuh cuma membantu mereka melengkapi bahwa lu kayaknya finansialnya kurang, atau ide lu oke, eksekusi oke, marketingnya kurang. Part-part itu aja sih sebenarnya melengkapi bahwa sebenarnya bisnis itu kan soal longevity ya, soal sustainability, bukan sustainability yang green, tapi sustainability soal lu punya bisnis yang lestari, yang jangka panjang. Oke. Nah rata-rata biasanya karena intuisi bisnis aja sih, kayak lu kan bikin kayak solusi akhirnya ada turunan. Yeah. Nah beberapa pebisnis itu cuma berpikir untuk hari ini aja. Gua suka, gua ada opportunity, ada modal, gas. Tapi dia lupa nih bahwa profit marginnya oke nggak. Habis itu dia lihat lagi, oke, marketingnya lagi viral, semua orang cari, gua produksi banyak. Tahu-tahu begitu produksi banyak, oke lah, HPP turun, tapi ternyata nggak sold, inventory tinggi. Nah itu keresahan banyak para entrepreneur muda atau entrepreneur yang memang dari insting bisnisnya tuh masih awam. Jadi dari kita tuh sebenarnya terutama kan ada 3 coach tuh yang kemarin. Jadi kita lebih banyak ngasih tahu apa yang kita dapetin dari pengalaman sih, tapi biasanya tuh ada catatan juga sih, karena tergantung model bisnis, tergantung usia bisnis, karena ada juga yang bisnisnya bahkan kayak kulit surga itu ya, Hedar gitu ya, udah lama dan udah approve gitu ya, apalagi yang kurang nggak ada, dia tinggal perlu eskalasi aja, R&D-nya dimatengin, dia lupa tuh bahwa ternyata gue harus R&D ya Jub gitu, karena R&D itu biar bisnis itu sustain, karena kompetisi akan masuk cepat atau lambat. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi cuma perlu melengkapi puzzle-puzzle yang tadinya tuh udah diisi, tapi mungkin kelengkapannya belum banyak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dan kita tahu Jupaka memang akhirnya kan barengan sama lu Edit ya, bahwa dia kan bisa dibilang bapak operation nasional ya. Jadi maksudnya gimana caranya bikin 20 perusahaan, ngejalanin 20 bisnis, tapi sementara kan operationnya kan babak belur tuh ya. Kayak ya lu ada banyak banget, gua sampai lupa deh tuh. Lu ada lu di nama masih gak sih? Di nama per Februari udah enggak. Kenapa? Februari 2024. Emang lu namanya cara kerjanya enggak? Bagus. Bagus. Ternyata kesitu Prit ya. Luna tuh kemarin tuh ada beberapa konteks lah. Jadi ada urusannya sama strategic bisnis aja. Jadi akhirnya waktu itu mundur. Sekarang lagi fokus semester akhir juga. Ya udah deh akhirnya gue coba grooming yang begini-begini, yang kecil-kecil. Gitu. Kecil-kecil bisa aja. Gokil ya berarti. Gitu loh. Dia jalanin bisnis tapi tetap kuliah loh. Itu dia makanya. Gue juga sempat mikir gini, lu mau bangun sekolah di mana? Banten, Serang. Ya kan, sekolah SD, SMP dan seterusnya. Terus lu masih megang 20 ngopret, 20 perusahaan lebih. Lu juga lagi nyelesain S2. Lanjut lagi S3. Belum tahu, Iya, S2. Maksud gue, nih anak nggak sakit kuning syukur. Maksud gue, untung lu lepasin satu persatu. Ya mudah-mudahan. Iya nggak? Ibu Luna mudah-mudahan. Coaching kan, yang penting coach gitu kan. Nge-coach aja udah lama-lama gitu. Oke. Nah, tadi Jupaka ngejelasin seperti itu. Ternyata bener nggak yang terjadi ketika lo bangun? Ya bisa dibilang kita masuk di obrolan Diplomat Success Challenge gitu ya, DSC. Di season ke-15 ya memang ekosistem buat UMKM ketika dia bisa melewati tantangan ada satu apresiasi 2,5 miliar total hadiahnya. Maksud gue sebelum ke situ adalah gimana profil-profilnya yang akhirnya dari mereka tuh dari mulai ide saja, ada yang udah berjalan bisnisnya, akhirnya mereka ikutan. Kenapa mereka udah ikutan? Kalau udah jalan ngapain ikutan? Maksud gue itu poinnya. Apa yang harus mereka kejar gitu? Apalagi sekarang lu bisa bertahan sampai season ke-15, berarti kan demand-nya, kebutuhan, permintaan dari mereka kan juga tinggi sekali gitu loh, karena daftar 29.000 UMKM. Betul. Maksud gue berarti kan ada satu faktor X yang dimiliki sama DSC ini sehingga sampai ke-15 ini seasonnya, ya kan. Terus akhirnya mereka juga berlomba-lomba untuk bikin ide 1 menit mereka pitching, lolos 2,5 miliar. Maksud gue apa akhirnya yang lu lihat nih profil-profil mereka deh? Yang pertama ya, mungkin gue compare dulu dari program ini. Oke. Kan kita sekarang nge-branding program ini sebagai ekosistem kewirausahaan. Oke. Gitu. Dan kita pengen teman-teman melihat program ini sebagai sesuatu yang prestisius. Iya. Kita banyak nanya lah ke teman-teman yang udah daftar gitu.
Tahun kemarin lucu. Ada yang secara revenue itu udah gede banget, Der. Berapa? 26 M. Setahun? Hah? Industrinya Kalau nggak salah, iya snack. Snack 26 miliar. Iya. Gila, itu distribusi pemasarannya udah sampai ke Alfamart, Indomaret. Di beberapa retail udah banyak. Wow. Ngapain ikutan? Bahkan Pitching 1 menit kan, gitu. Pasti timbul kan pertanyaan, Iya. ngapain ya? Dia udah gede gitu. Kayaknya dia tinggal foya-foya aja deh. Ngapain dia ikut gitu. Nah, setelah kita ulik banyak yang seperti itu, ikut program ini, mereka ngelihat adalah ekosistemnya. Yaitu Lingkungannya ini yang mungkin yang bisa gue highlight adalah di DSC itu gak hanya soal dana hibah, tapi jaringan, saya ke Jupaka, Tio sebagai coach. Tio Tuku ya? Tio Tuku. Wow. Lalu ada Nilam gitu, Baba Raffi. Oh iya. Dan di luar itu banyak lagi. Coach yang di luar itu banyak banget. Anda jangan dikurang-kurangin dong. Kita kan udah akad kemarin. Gue tunggu kalau nanti yang 5-10 brand yang berhasil lolos, gue tunggu lu duduk di sini. Gue salaman dulu. Deal ya. Di VAR lagi sekali ya. 10 yang lolos ya. Ntar boleh dicabut gak sih kabel VAR-nya? Biar nggak ngomong. Banyak pula editor, banyak banget nih VAR di siang ini ya katanya. TV cabut aja, dicabut. Iya benar. Masalahnya buat memotivasi mereka semua. Betul. Maksud gue kan ini kan channelnya dan klubnya pengusaha. Jangan ngaku pengusaha kalau belum pernah duduk dikasih solusi. Bener. Jadi bokong-bokong kalian yang dudukin itu juga ada bekas belakangnya Pak Zulhas, Pak Teten Mas Duki. Tuh, kok pemerintah semua mana pengusahanya? Kok pemerintah semua? Ya kan gue podcast kan gila ya mancing-mancingnya, gila banget ya orang nih. Masa gue kasih ruang? Iya. Kalau nggak APBN nggak turun ke ikutan. Lo masih pakai BBM ya? Ayo fokus yuk belum. Enggak kita swasta. Masih perubahan anggaran kok. Oke, lanjut. Tapi poinnya yang pengen gue mungkin bold and underline ya. DSC itu yang dicari oleh teman-teman adalah jaringan. Oke. Banyak yang akhirnya bertumbuh di luar mereka mendapatkan dana hibah atau enggak. Mereka akhirnya menemukan mungkin partner yang tepat untuk mereka bisa bercerita. Tentang apa yang terjadi di bisnisnya. Kayak tadi gue baru cerita ke Jupaka, gue waktu itu ketemu sama salah satu alumni dari program DSC, gitu. Pivot, bener ya Pivot ya? Pivot ya dari brand yang waktu itu dia bawa di DSC. Sekarang gimana bisnis lu? Gue tanya. Sekarang gue sama Jupaka Dit. Wih, enak bener hidupnya. Bikin apa? Namanya kalau nggak salah O2 ya? Ya. Oke. Ini dari finalis DSC 2021 ya? 21. Kasih official dulunya. Kasih. Gitu. Alumni Singapura padahal. Nah, akhirnya dia DSC nggak dapat sesuatu, nggak dapat dana hibah. Nggak dapat dia. Dia nggak dapat dana hibah 2,5 miliar itu nggak dapat dia. Tapi ternyata dia networking relasi dapat koneksi ke Jupaka. Iya. Sahabatnya Ibu Grace Tahir dan Ibu Luna Maya. Bener itu. Nggak sembarangan loh bisa ada di circle itu. Gue 2 orang itu belum pernah berdekatan soalnya. Dia bisa berdekatan. Bu Luna dicariin sama Derry, Bu. Bu. Cepu langsung cepu. Tapi di luar itu tidak hanya untuk si peserta juga ya yang ikut gitu. Tapi untuk partner-partner yang akhirnya terkoneksi di program ini, itu semuanya mendapatkan impact. Gitu. Kayak gue kan sebetulnya partner untuk di program ini kan gitu. Tapi dengan gue dipertemukan dengan Jupaka, Tio, Nilam, beberapa partner yang lain, bisnis gue bertumbuh. Tiba-tiba ada project aja. Ekosistem lebih mahal soalnya dibanding istilahnya ya cuma sekedar menang dapat gitu. Maksud gue. Ini deh dulu tuh tahun kemarin kalau nggak salah itu tuh ada peserta dari Papua. Gitu. Sekarang gue sama dia kita bikin sesuatu di Papua. Wow. Nah itu yang sebetulnya yang paling nggak ter-highlight di program ini gitu. Yang kan kita nggak akan mungkin publish itu kan. Tapi ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka coba sendiri pasti akan nemu yang kayak gini. Saham Freeport. Wah. Enggak, itu yang di Gresik, Pak. Oh, salah. Bukan. Iya. Ini kesan yang di Papua. Beda. Bukan itu malah diakuisisi sama orang asing. Udah dikit lagi. Oke, lanjut. Saya makin panas ya. Tadi episode terakhir yang waktu di kantor lama enggak sepanas ini ya, Pak Der. Bentar, telepon masuk lagi. Aduh. Ya, Pak Stiano Fanto. Gue cemplungin aja ke jurang langsung.
Gila emangnya bakso Freeport dia. Iya. Oke, ya, jadi Aduh, panas. itulah makanya kenapa Diplomat Success Challenge betul-betul membangun ekosistem buat UMKM. Sekarang ke coachnya. Ya. Coach Jupaka. Apa sih sebenarnya yang memang lo arahkan gitu ke mereka sehingga mereka bisa masuk ke berapa tahap sih? Kita 3 minggu kemarin Hedar cerita 3 minggu ya. Iya. 3 minggu ekosistemnya dibentuk. Ya. Ada kayak semacam apa sih masuk ke tahap berikutnya Betul. Iya, tereliminasi gitu. Benar. Yes. Oh, oke. Dari sekian puluhan ribu. Kasih bocoran dong. Mungkin teman-teman sekarang udah nafsu banget nih. Ya pekerja kreatif, pelaku ekonomi kreatif, UMKM dan seterusnya. Pengen ikutan meskipun hanya ide aja. Pitch Potensi. boleh aja ya. Bisa. Boleh, Deck bisa aja banget. proposal aja bisa gitu ya. Bisa. Nah, maksud gue bocorannya ke mereka kasih tahu dong. Kira-kira apa sih yang lagi memang dibidik sama kalian terus akhirnya menjadi dinobatkan sebagai juaranya gitu. Keywordnya sebenarnya 3 kan. Pertama dia paham bisnisnya. Oke. At least kalau dia nggak paham bisnisnya, Mm-mm. dia piawai menjelaskan bisnisnya. Hmm. Piawai dulu nih, karena Yeah. walaupun bisnisnya terlihat biasa aja, kalau dia piawainya oke gitu ngejelasinnya enak gitu ya, berarti potensinya ada. Yang ketiga ini yang faktor luck sih menurutku, persona. Jadi Oke. kalau dia nggak paham bisnisnya tapi dia piawai, tapi dia nggak piawai tapi personanya oke, seharusnya dia punya potensi di DSC. Karena sebenarnya bagaimanapun juga kan dalam 3 minggu kita nggak bisa filter itu dengan baik ya. Nggak Iya. maksudnya nggak bisa bener-bener plek ketiplek gitu. Maka tadi dibilang sama Adit kan bukan soal 3 minggu dapat hibahnya, tapi lu dapat apa nih gitu ya. Cuman kalau dalam clue 3 minggu lu mau menang nih, kalau dari aku pengalaman 3 tahun menuju yang tahun keempat ini sih Der, sebenarnya paling nggak lu ambil dari salah satu 3 tadi deh. Kalau at least lu harus paham banget bisnisnya. Nggak paham ya udah lu piawai ngejelasin bisnis lu deh. Piawai gitu ya, belok-belokin bisnisnya biar kelihatan menarik, enak gitu ya. Ada hooknya, ada apanya tuh enak. Kalaupun enggak, personal lu yang lu jual. Jadi dari image, cara lu ngejelasin, cara lu ngebawa itu akan ngemudahin kita ngebaca, oke, bisnisnya mau dibawa kemana. Karena itu akan ngebantu kita bisa ngefilter lu dalam waktu yang singkat. Karena di level coach itu kan filter awal tuh Der. Yeah. Yang susah sih sebenarnya pada saat di level dekom. Ada Pak Helmi, Bu Antarina, Pak Sur, itu kan yang mereka ngelihatnya lebih detail kan, data dan lain-lain. So kalau waktu terbatas begitu yang bisa ngejawab ya cuma 3 hal tadi. Paham nggak bisnisnya? Lihai nggak lu ngejelasinnya gitu kan? Atau ya personal lu oke apa enggak? Udah gitu aja sih. Oke. Nggak ada cara lain menurutku sih. Nah, berhenti di persona. Persona yang dimaksud adalah maksudnya personal brandingnya dia kah? Atau story-nya dia kah? Atau apanya nih? Karena memang jujur salah satu ya faktor kenapa venture capital juga mau nembak duitnya Yes. ke situ kan Betul. karena memang mungkin story si foundernya kuat. Betul. Nah, itu boleh dapat gambaran ya? Story yang atau persona seperti apa yang Oke. menjadi gambaran? Ini kisi-kisi dari dekomnya ya. Wow. Kalau kita bicara Pak Helmi, berarti gaya mainnya harus story behind dari background Oke, dari ini Pak Helmi Yahya ya? Iya. Oke. Pasti dia akan lebih suka lihat value of the foundernya. Biasanya background sesuatu yang akan ada empati dia suka tuh. Tapi kalau Bu Antarina kebalikan. Data. Dia lebih suka data, orangnya mungkin lulusan mana, dia punya track record yang bagus. That Bu Antarina. Jadi sebenarnya dua juri tadi, dua dekom tadi akan ngebantu tuh ke arah mana. Jadi dua-duanya punya potensi untuk masuk. Yang penting mau ngambil angle yang mana. Karena kalau Pak Helmi itu misalnya ya, dulu saya susah tiba-tiba sukses. Nah tuh Pak Helmi kena tuh kalau yang gaya begitu. Before after lah ya. Iya, before after. Ya, dia lebih suka tuh ada storytellingnya. Tapi kalau Bu Antarina, ya karena saya hustler, saya dapat beasiswa di sini, saya kerja di sini, saya pernah kerja di sini 10 tahun lalu baru bisnis misalnya, dia akan lebih kena. Jadi memang dua-duanya punya peluang. Ujung-ujung personal brandingnya mau background, mau karir checknya gitu ya, dua-duanya akan punya peluang sih. Tinggal mana cara bawa bisnisnya yang mana. Lagi-lagi bisnisnya harus punya storytelling yang bagus ya, entah itu numbers, entah itu mengisi gap di market yang belum ada gitu ya, atau ya even media pun kalau dia bisa capture sesuatu yang belum ada bisa jadi punya potensi. Nah, coba kita lihat aja langsung nih ke sosial medianya. Diplomat sukses. Yes. 15 tahun komitmen kami untuk perkuat ekosistem wirausaha Indonesia. Nah, ini campaign yang lagi dibawa adalah gebrakan bersama. Jadi coba ke bawah. Teman-teman tinggal buka aja Diplomat Sukses. Jadi ternyata memang sekarang udah masuk ke 15 seasonnya. Ya, Nah 15. ini nih, lu bisa submit aja proposalnya. Nanti Adit bisa jelasin Adit ya, kisi-kisinya proposal seperti apa sih yang kalian bidik nih, yang akhirnya menjadi satu peluang. Baru ide aja pun juga bisa, nggak perlu harus foto fasad bangunan si store-nya gitu. Mau bikin apa lo, GoFood lo. Nggak perlu begitu kan. Seperti apa sih? Nah ini periode submissionnya 20 Juni sampai 22 September 2024. Boleh tahu nggak saat ini udah berapa? Kan kemarin yang 29.000 itu tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Wah, ini Kita bahkan yang emes itu sebenarnya pas waktu COVID. COVID kan Kenapa? kita kira kan flop ya. Hah? Gitu. Malah itu
Wah, Oh, tinggi banget. tinggi lonjakan banget. ya. Tapi akhirnya ini nggak mengendorkan mereka kan, jangan-jangan udah 30.000 emang iya kita ketengok gitu, enggak kan? Enggak. Kalau objektif dong ya. Iya, kayak kemarin gue ngobrol sama salah satu alumni gitu. Mas Adit, temen gue brandnya dia terkenal di Jogja lah. Oke. Gitu. Dia daftar, serius lu? Gue sampai kayak gitu, gitu karena gue tahu brand ini tuh gede gitu. Sampai salah satu yang mungkin gue nyebut nama event misalkan ya, kayak di Bright Spot misalkan, itu ada salah satu tenannya ada yang mau ikut ini. Bisa masuk Bright Spot. Lah makanya gue bilang udah gede gitu loh. Kalau Leo kayaknya sangat apa istilahnya kuratif sekali dia tuh. Iya kan? Tahun lalu kita ada Om Leo ya. Ada juga ya? Ada. Ikut juga join. Iya. Tapi kemarin baru pamitan tuh dia. Iya dari Smesco ya. Smesco. Di rute Smesco. Iya. Nggak tahu mau jadi komisaris mana. Eits. Apa Dewan Komisioner sini kita nggak tahu. Waduh. Makin rezim gue lama-lama Iya kelihatannya kan? tuh ya. Ya nggak ada yang tahu ya. Oh iya. Nah ini nih teman-teman ya, resmi dibuka season ke-15 22 September. Nah proposalnya apa sih sebenarnya yang lu lihat? Kan ada yang 3 slides, ada yang 5 slides, ada yang 10 slides gitu. Nggak perlu lebih dari 10. Dan ujung-ujungnya proposal itu nanti akan lo pitching kan ke para coach ya. Jadi sebenarnya ini kan kita baru ada di periode submission ya. Iya. Submission untuk proposal. Proposal yang teman-teman nanti input itu semuanya sudah template. Jadi kita nyediain form. Wah enak banget. Oh iya? Iya. Contohnya boleh dilihat nggak sih? Langsung klik aja. Apa kayak macam UI-nya boleh lihat nggak? Bisa. Kemarin Coba submit aja Dim. Coba Dim. coba submit aja. Oh tinggal misalnya bisnis kamu di bidang apa? Dia ngisi gitu. Iya. Lah dia nggak bikin PDF? Enggak. Lah nanti Itu next step ketika nanti selesai dari sini, selectionnya udah selesai, kita kurasi. Nah di step berikutnya ketika ketemu Jupaka, Tio, Nilam sama Arif, baru mereka akan present. Yang kemarin mungkin pernah dibilang juga 1 menit. Oh iya. Nah itu 1 menit ngobrol Interview. gitu. Interview ya, Interview. live ya. Live. itu tanpa deck. Iya, tanpa deck. Lo decknya nanti gimanain? Setelah mereka kalau misalkan udah selesai yang di batch Tahap itu satu. tuh tahap 1, mereka lolos, baru di tahap berikutnya mereka akan present pakai deck. Oke. Coba kita runut satu-satu biar teman-teman. Sebenarnya kalau pengen lihat lebih gampang ya, karena kita kan bentuknya ini web series der Oke. di YouTube. Jadi Oke. semua perjalanan teman-teman dari awal sampai akhir itu semua kita dokumentasikan di YouTube. Ada di YouTube ya. Ada di YouTube. Diplomat Sukses Iya. nama channelnya. Oke, coba kita buka dong. Jadi tinggal submit aja terus indikator lo apa, Dit? Ngelihat bahwa ini lolos ke berikutnya, lolos nanti 1 menit interview, lolos lagi nanti ke PDF gitu. Kan kalau cuma submit doang kan apa ya? Ngawang, menurut gua ngawang ya, kayak bisnis lu misalnya kasih solusi deh, misalnya gue ikutan gitu ya. Bisnis kamu industrinya apa? Media. Apa lagi? Berapa lama gitu? Kita tuh, sektor itu kita tuh ada total 5 sektor, tapi subsektornya tuh banyak banget. Media termasuk, startup digital termasuk, gitu. Bahkan yang ini gue lupa, kalau nggak salah tahun 2019 ya, dia masih idea startup digital, dia dapat dana hibah, sekarang dipakai sama pemerintah Jakarta, namanya Hirmi. Wow, itu dari DSC. Dari DSC. Oke. Wish. Nah, kita bantu sebetulnya kenapa kita coba buat template di form pertama gitu. Ini gue sorry ya kalau ngomongin pemerintah lagi nih. Nggak apa-apa, kenapa? Ada apa emang? Mungkin gue bisa bilang nggak ada data yang sinkron. Dari? Sekarang gini, kalau gue tanya ke lu, data jumlah UMKM di Indonesia itu berapa? 64,7 juta. Data berdasarkan mana? Data dari mana? BPS bukan? Bukan ya? Itu versi BPS. BPS, Coba kita Badan cek. Pusat Statistik lah. Nah, kenapa? Gue rezim nih. Nah. Nggak ada. Nggak, bercanda. Nah, itu gue tahu lah, kan gue bareng sama pemerintah. Editor dikat ya nanti bagian itu ya. nah kita support itu, karena kan kita juga di sini kan banyak kolaborasi sama pemerintah ya, gitu. BUMN tahun ini banyak kolaborasi sama kita. Nanti dilihat aja lah untuk di tahun ini ya. Itu banyak BUMN yang kerjasama dengan kita. Tapi poinnya adalah ketika data yang kita dapat itu banyak yang nggak sama. Let's say tadi data jumlah UMKM aja, versi BPS sekian, Kemenkop sekian. Oh beda-beda ya? Beda-beda. Oh oke. Ya, nah akhirnya, ternyata pas waktu kita nanya ke mereka, problemnya apa sih? Dari beberapa UMKM itu nggak ngerti sebetulnya geraknya di sektor apa. Nah melalui program ini kita juga bisa supply itu ke teman-teman pemerintah. Oke, nanti saya coba sampaikan kan ke pemerintah. Waktu itu kita Saya bisa langsung. Oh iya.
Bisa langsung Mas. Anda Iya, mau pinggir iya, jurang iya, kan? iya, iya, Oh iya iya. iya ya, gimana cara langsung Iya ya? kan, kok bisa Padahal gitu? kita nih sipil loh ya. Iya, makanya. Salah. Sorry. Aku nggak tahu Civilian. tentang di pemerintahan. Tapi di situ akhirnya kita ngebantu banget, Der. Iya. Kementerian Perdagangan waktu itu ada kuota untuk ekspor. Oke. Dia sektornya yang dibutuhin A, misalkan ya. Nah, karena inline dengan sektor kita, nah kita coba distribusin. Nih Pak, data dari kita. Oke. Berarti nggak cuma ekosistem cuma hanya ketemu sama coach Enggak. atau apa Dekom ya, Iya. Iya, dan Dekom. seterusnya gitu kan. Enggak. Berarti juga bisa ada lu bisa kebutuhan pemerintah misalnya butuhnya, gue lagi butuh industri ini lagi mau gue Iya. gencar Kemarin misalnya. 2 tahun lalu tuh 2 orang kita berangkatin, kalau nggak salah ya, itu Seruni, itu alumni kita tahun 2016 atau 17 gue lupa. Dia audio. Jadi anak-anak jazz tau lah pasti pakai Seruni audio itu. Satu lagi itu brand asal Surabaya yang headset itu apa gue lupa. Iya, gue namanya. lupa lagi. Iya. Beats. Oh, Avara Custom. Avara Custom. Kenal. Beda. Avara Avara. Custom itu diberangkatin ke Amerika. Wow. Ush, enak. Jadi memang hanya penghubung aja udah. Iya. Ya makanya kalau kayak gini mah harusnya sih mereka udah wah lu berapa banyak lu ngekurasi ini. Nah itu biasanya larinya tuh ke mereka-mereka lagi. Intuisi mereka kan udah sangat Siapa? Coach level ini tinggi. ya? Iya kan? Oh, ngeri gitu. tuh, Pak. Kita support data aja. Berarti enak banget misalnya contoh gue ada di sebuah pemerintahan misal ya kan karena melihat bahwa sektor di Kementerian Pertanian kan sangat berhasil sekali nih. Betul. Ya kan Kementerian Pertanian kan berhasil nih Gue lagi nunggu datanya pas gitu. lainnya nih. Terus? Iya kan, wah saya lagi butuh industri. Lu jangan patahin Iya dong. kan? Gua lagi nunggu nih. Iya. Evisery atau apa yang dipakai. Ya, terus. Bagus, Ya terus. kan, kita lagi mau bikin apa nih gitu kan. Berarti bisa minta nggak menutup kemungkinan teman-teman peserta juga akan dapat peluang untuk itu Iya. ya. Iya. Dan sorry, gue mungkin harus tekenin kita nggak ngasih data gitu, tapi kita menghubungkan. Oh ya, oke. Karena Data kita- milik DSC. Iya, itu kan konfidensial juga ya. Iya, Teman-teman datanya kan sangat ya di kita ada yang ngasih laporan keuangan, ada yang clear ngasih 5 tahun. Itu dikasih ke kita, tapi kita bilang ada NDA. Dan kalau Berarti- kita ada kebutuhan kayak gitu, kita izin. Boleh tahu passwordnya apa? Waktu Admin 1 2 3 4. Oh, ya susah juga ya. Susah banget deh passwordnya ya. Gila ya. Oh enggak, ini Susah dari mana? ini Ini DSC makanya admin. Mas ini cloud Adek base-nya. gue yang anak SMP bisa Iya, bikin iya, ke iya. password Facebook. Sorry. Iya, Admin iya. hashtag 123. Iya, sorry. Kok bisa di-hire tuh orang ya? Iya. Aduh, padahal biayanya triliun. Ayo oke. Skak. Lanjut. Kalau di hire doang sih emang bisa. Iya, maaf. Kok enggak tahu kok tanya saya ya. Maaf. Lanjut. Tapi di-hire kan? Maksudnya ini orangnya job desk-nya apa? Biduan. Enggak. Pak, kalau jadi biduan dapat dia salary-nya 10 juta ya? Udah jadi tajumin Iya, lagi sama sorry. dia. Orang gue cuma nanya. Tapi bisnis hitanan juga boleh. Enggak, kita juga open. Siapa tahu ada hitanan yang bagus gitu bisnisnya kita juga terima di DSC. Oh gitu ya? Yang penting konsep baru menarik boleh. Aduh, gaji bulanan staff tuh nggak turun nih Iya kayaknya. kan? Editor maaf ya Farel 3 kali. Yang lagi ini terakhir ya. Terakhir. Dari yang ini habis yang ini dari. Iya. Nah ini lu tinggal masuk tuh. Halo di masa Ditya Pratama. Nanti Ya. contoh nih. Nah, di nih. bagian bawah tuh kan ada profil kamu tuh. ada. Jadi cuma ada 9 section kalau gua nggak salah ingat ya. Misalnya gue masih ide. Nanti di Itu ada 3. bagian 3 itu ada pilihan sudah berjalan atau ide. Sampai ada ESG juga loh sama dia. nih. Ada kita kerjasama sama GRI Global Report Initiative. Lu elit global ya ternyata ya. Wah, kena lagi. Elit Nggak, soalnya ini kan global. permainan ESG kan nanti wah. Udah gak ikutan deh gue kejauhan udah. Bahaya tuh. Nah, nanti tinggal klik nih ide bisnis misalnya. Klik, masuk dim, coba hover. Ah, tuh, tek. Nah. Habis itu, ini kita tutorial nih. Ini harus dari awal. Nah ini tinggal klik aja masih mau yang berupa mana. konsep atau sudah berjalan. Oke, kita ngambil yang Kasih langsung solusi menyasar. misalkan, lu kasih solusi. Iya, kasih solusi. Sudah Berarti kan sudah berjalan. berjalan. Barang pemerintah Apa lu mau nanya apa lo? Mau nanya apa lo? Iya sih. Pria. Dah. Dah. Aku masih muda 92. Iya oke. boleh. Ya. Domisili, coba tulis. Nah, tuh oke. Nah, Istana Negara. Ya udah di Kalimantan aja langsung di IKN aja. Enggak usah spesifik. Gue baru mau nutup dengan Istana Negara bagian Konoha.
Kalimantan disebut sama dia. Langsung Ini nggak update untuk dia, bro. Iya, maaf. Nggak ada Kan ini provinsi Dimas, kan. bukan Nggak Ferry. ada. Udah, Ini emang kan belum ada, ikan Dimas. belum ada, Ini ikan kan belum. Dimas. Ikan belum ada, Oh, gila. belum ada ya? Enggak, tapi Kan 17 Agustus tadi ngejar. makanya tadi gue kayaknya dari 17 Agustus Iya, ada di diundang Kalimantan deh. Iya. Editor boleh copot nggak logo close the door-nya? Logo close the door-nya boleh dicopot nggak? Beban gue om. Iya. Pokoknya setiap gue ada label gini udah langsung nih. Rame. Pemerintah apa hubungannya? Aduh. Ya. Nah, ada isi aja semuanya. Udah tinggal langsung deh. Nah, selanjutnya. Coba aja. Nomor handphone. Ya udah coba ya selanjutnya dulu. Selanjutnya dulu. Nah. Enggak, nomor teleponnya diisi. Ya, siapa kan apa nomornya? adanya dulu lah. Mau masukin nomornya siapa? Siapa aja lah. Iya, sipil deh. 1117. Iya, 08098994 kali. Nah. Oke. Oh, waduh. Oh, Nah, Bas. ini enggak harus Oh, pekerjaannya ini sekarang harus. apa? Oke. Oke. Pekerjaannya apa misalnya? Ordal. Enggak ada. Lainnya, Enggak ada ordal, enggak ada, lainnya, enggak ada. lainnya. Maksudnya orang dalam usaha. Iya. Oh iya. Si pemilik bisnis. Betul. Oh. Oke. Nah, ini yang tadi gue bilang, Der. Nama bisnis lo misalnya Oh, kasih iya. solusi. Nah, lu geraknya itu di bidang apa? Industri kreatif. Industri kreatif. Set. Diklik. Nah, Oh, ada lagi. Kita udah ada. Media. Media. Oh Nah. iya. Enak ya langsung ya? iya. Udah tinggal selanjutnya seset. Oke. Enak tuh guys. Lu kalau masih mikir-mikir ini ekosistem saatnya sekarang udah benar-benar perbanyak networking, perbanyak kolaborasi. Kita nggak tahu loh. Ya kan? Dan enak, jujur, bukti-bukti konkret bahwa kita kayak begini aja gue pun juga banyak nilai plus. Ya bisa ketemu sama orang banyak. Jupaka mungkin lo bisa ada satu ajakan buat teman-teman ya, sehingga mereka juga ada reason untuk sangat sayang dilewatkan kalau Yes. memang ternyata ini lo acuhkan begitu saja. Mungkin ada poin-poin yang mau lo sampaikan. Sebenarnya ini Der, kalau lu sudah punya bisnis atau mau mulai bisnis, ini waktu yang tepat buat ikutan. Oke. Pertama, melatih lu untuk bisa ngobrol di depan publik, itu yang pertama. Yang kedua, syukur-syukur bisa masuk step berikutnya. Oke. Kita bisa belajar dari banyak sekali orang yang kadang-kadang sudah sangat berpengalaman. Tadi kan ada brand yang udah masuk Bright Spot lah, ada apa. Jadi kesempatan buat berjejaring, karena untuk masuk ke sebuah ekosistem tuh kadang-kadang kalau kita nggak punya skill komunikasi kan agak susah ya. Iya. Nah, potensi untuk bisa masuk ke ekosistem DSC ini nggak gampang-gampang susah. Jadi mumpung ya kasih solusi kan audiensnya gede banget nih. Jadi Amin. kesempatan buat kita bisa nyoba ke sana. Dan kapan lagi bisnis lu itu bisa diapresiasi dalam bentuk hibah. Karena biasanya kalau hadiah itu kan ada terms and condition ya. Ya misalnya Kalau hibah- pajak ditanggung pemenang. Misal, gitu ya. kalau hibah ini kan bentuknya memang benar-benar lu bisa pakai untuk membesarkan brand lu tanpa syarat dan ketentuan gitu. Jadi Gile. lebih enak gitu sih. 2,5 miliar dan Haidar kemarin 225 juta Yes. Gede. Nasi Iya, kulit gede. surga. Aduh, Makanya udah sekarang dia kulitnya sukses, tambah kulitnya sukses. banyak sekarang. Wow. Wow. Kulitnya banyak. Kulit apa aja kalau boleh tahu? Kulit ayam, kulit sapi, kulit kambing. Iya. Makasih Juk, sama Dar. Ya, jadi buat teman-teman langsung aja bukan ya, buat pengusaha, calon pengusaha sukses baru memulai, masih ide, masih proposal, masih di kepala sekalipun nih bisa ya. Bisa. Kapan lagi bisa ketemu orang-orang hebat yang ada di sana? Kita tunggu juga nanti begitu profilnya mantap, cocok. Nanti lu kabarin ke gua, kira-kira mana yang bisa duduk di podcast kasih solusi 10 ya? bedah. 10 ya? Enggak 10 juga Lima, sih. lima. Iya. Lima. Ya, satu lah. Satu. Nah, enggak. Ya, 10-10-nya kalau emang bagus kenapa enggak? Yes. Nah. Kita langsung, gua mah objektif. Iya. Kita lihat nih, cocok apa enggaknya gimana. Pokoknya tapi pasti ada yang duduk sini. Tenang aja, Led. Oke? Aman nih. Jadi buka aja di Diplomat Sukses IG, YouTube-nya dong. Tadi lu mention YouTube, gua baru tahu kalau ternyata ada di web seriesnya ya. Oh, keren. Ini ya? Iya, mungkin ke bawah coba. Oke. Terus kita ngelihat yang Jupaka saat dia menyeleksi ya. Wah, keren. Nonton Boleh, yuk. Kita bentar, nobar ke bawah nih. dikit. Ngeri di Jupaka nih. Oh, ya lagi. Nah, sorry. Yang ini aja nggak apa-apa. Nah, ada Jupakanya pas kan. Pas, Shark Tank mah lewat ini. Nah, ini Om Leo. Iya. Nih. Oh iya. Ada juga dia. Wah, mantap. Diplomat Success Challenge. Orang banyak yang mengiranya takutnya dikirim untuk menjadi diplomat loh. Amin, kalau itu gue juga mau. Jadi dubes apa Oh, gitu kan. iya, Kan. iya. Bisa juga ntar Nah, siapa networkingnya. tahu. Bisa Iya. jadi lu jadi dubes ini kan ujung-ujungnya Bisa. jadi pemenangan Masuk sebuah aja ke circle. pilpres. Iya, masuk aja ke Oh. circle. Ntar juga jadi Iya. dubes di mana? Oh gitu. Katanya sih gitu. Oh, dapat jatah maksud lo. Fokus. Jeda tuh, paus ya. Iya benar ya, emang jabatan politis emang. Wah, Jupaka nih. Ini di room gua by the way. Iya, ini. Jadi gua ada mitos 3 tahun berturut-turut yang di room gua juara. Loh, beneran ya Nov ya? 3 tahun berturut-turut yang di room gua juara.
Nggak apa-apa deh kalau mau join patahin itu. Beneran 3 tahun berturut-turut dari room gua Coba juara. kita patahkan. Loh, ini tahun keempat. Emang room lu itu fungsinya apa? Gue mau tahu. Karena gua tuh selalu melihat orang bukan dari model bisnis yang gimana banget, tapi kadang-kadang ada gabungan antara persona sama si model bisnis ini bakal bisa dilihat nggak sama tuh. dekom. Iya. Jadi gua future. Ini pun aja ada ilmunya. Tuh. Maksudnya lu dapat ilmu loh di sini Iya, loh. people tuh kuncinya Tuh. dari semua bisnis. Iya padahal secara produk kan dia maksudnya udah common ya banyak ya di mana-mana ya. Apa Dia tuh produknya apa? Salad wrap. Salah trap doang. Oh. Bisa juara. Kenapa coba? Karena waktu dia ngejelasin dia persona sama piawai. Terus omsetnya waktu itu baru dia ngobrol doang nggak pakai produk dia bisa jelasin dan bagus banget. Juara nomor 1 dia. Juara nomor 1. Kalau lu ke Bandung ke tempatnya dia, tempatnya sekarang udah oke sih. Iya. Semenjak memang ikhtiar ikutan Yes. Diplomat Success Challenge. Iya. Sebenarnya kan Wih, mantap. Jupa kan kayak scouting ya. Iya, iya. Iya. Iya scouting. Iya, dia kayak naturalisasi pemain dari sini aja udah gitu. Prit, tolong Far. Ini kayaknya podcast. Ya. Padahal kita ngomonginnya inkubasi Iya, ekosistem. iya loh. Isinya tuh ya dolar merah semua. Iya kan? Bukan memang orang yang pernah terlibat tentang korupsi Ya misalnya, kan? bukan Tidak. mantan narapidana, Tidak. tapi isi tajam sekali Ya ya dari kan? tadi gue perhatiin nih. Gitu. Gila. Nah ini siapa nih dia nih? Edo itu yang Crispy chip banana. gua kasih produknya ke lu. Dia itu Iya yang kemarin deh. Yang dari ampas buah tapi masih bisa dimakan dan enak. itu enak, Yes. itu enak banget. Enak itu lagi, gua suka. Omsetnya miliaran deh. Iya. Lo bingung. Lu ngasih ke gue kemarin. Enak dok. Tuh. Itu punya lu dok. Omsetnya miliaran. Iya, salak ya kan terus Iya, iya, iya. nangka, tapi yang Iya udah- kemarin ada ngasih gue, Iya. gue penasaran, gue udah underestimate banget. Masa sih Iya. jebolan-jebolan DC kayak gimana Iya. sih, pengen tahu gue. Nah, gue senangnya dia kan dapat dana hibah dulu yang paling gede tahun lalu. Gue lupa angka pastinya ya, tapi dia yang paling gede lah. Dia habis itu malah banyak ngobrol itu sama Mas Helmi sekarang. Jadi sekarang lagi rush banget nih dia. Widih, Nah itu kayak kita jadi ngeliatnya seneng aja gitu. ngeri. Bener-bener sesuai dengan namanya Diplomat Success Asik ya. Challenge. Diplomat Gitu. lah. Keren deh. Mana yang pas Jupaka ini dong? Nggak ada, Malah mana gebrak-gebrak meja ada nggak? Gue jarang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jupaka off cam semua kalau lagi kayak gitu. Iya. Oh, saya- diedit paling kan. Ngomong-ngomong jorok lu ya pasti ya. Oke, keren. Mantap. Pokoknya teman-teman ikutin aja ya. Ini gua rasa kayaknya pada semangat semua nih pengusaha-pengusaha nih. Ya, kita bantu ada di box deskripsi di bawah teman-teman linknya atau Ya. buka aja di diplomatsukses.com. Atau kalau lo mau ngintip-ngintip dulu kira-kira seperti apa sih keseruannya, apa sih yang dibidik sama para coach, apa sih yang menjadi daya tarik buat para coach dan seterusnya, lo bisa lihat deh semuanya ada di sini. Ini semua season berarti ada di sini ya? Iya. Semua kan, semua video. Semua. Harusnya dong. Dulunya di TV kita soalnya. Oh iya dulu. Oh lo ada di Awalnya. di Metro ya? Dulu tuh gue lupa di mana. Soalnya kan gue baru masuk jadi partner itu di tahun 2019. Oh oke. Jadi 5 tahun terakhir ya. 5 Itu tahun terakhir akhirnya ya? kita semuanya shifting ke YouTube. Oh oke, nice. Nih buka aja deh nama channelnya Diplomat Sukses, nyambung ya Diplomat Sukses. Semua infonya ada di sini semuanya. Oke, ada mau tambahin lagi? Terakhir buat lo ke kawan-kawan calon-calon pengusaha sukses semua nih, Amin. calon diplomat sukses dan seterusnya gimana Dit? Tutup dong. Apa pantun juga boleh? Kok pantun sih? Jadi kasih feeling. Ini kayak Gue baru naik lagi kemarin. Iya lagi masih terngiang-ngiang pantunnya. Oke lanjut. Suka Masih ingat gue deh, Iya suka kan? bener deh kalau ngomong Iya. deh. Si Tiling loh, grupnya Garuda tuh. Iya benar. Iya kan? Grupnya Garuda. bener. Gimana? iya benar. Oh iya kan? Udah hijau belum sih sekarang bukunya Garuda? Oke lanjut. Udah hijau katanya sih. Oke lanjut. Tapi kan karena diisi juga sama. Ini value gue ya. Ini value gue ada. Pemerintah, BUMN semua aja udah. Ya. Kalau lu mau menjadi orang sukses gitu, karena menurut gue sukses itu nggak untuk semua orang Oke. gitu. Sukses untuk orang-orang yang pengen berteman dengan orang-orang yang sukses. Dalam nih. Gila dalam. Ya, karena gue banyak berterima kasih. Salah satunya dengan program ini adalah gue bisa ketemu sama teman-teman kayak gini. Sukses di dunia kan kita ngomong dunia, belum Iya. tahu di akhirat Akhirnya sebenarnya juga, insya Allah Oh, gitu. Masya Allah. Sholat. Ya pasti. Kenapa sholat? Kenapa jadi tiba-tiba lo ceramain dia? Sholat? Kenapa? Spesifik Iya sekali kan? Anda. Sekali-sekali umroh gitu loh. Oh iya, Naik siapa tahu kita haji. gitu kan. Siapa tahu Iya. kita umroh bareng Kasih umroh. gitu. Ada kasih umroh, udah tahu belum kasih umroh? Iya, tahu. Oh. Itu travel umroh yang lagi diomongin. Iya di- lagi rame banget. Lagi rame diomongin di keluarga gue loh. Bener. Hanya keluarga gue. Sangat internal ya diskusi bisnisnya ya. Iya.
sholat ya. Benar. Jadi kalau mau sukses dan lain-lain gitu, join aja di ekosistem ini. Mantap. Bahkan kayak terkoneksi langsung ke Jupaka, Nilam, tadi Tio gitu. Tio kan Tuku siapa sih yang nggak tahu? Gitu. Presiden pernah mampir kok. Tuku ya kan. Presiden aja mampir. Bukan founder Tukunya yang mampir ke Istana Buklang. Oh iya, bukan founder kopi Tukunya mampir ke Istana Negara loh. Iya, bukan yang nyuguhin. Iya. Gila, tapi presiden yang datang bela-belain. Jangan-jangan dia di belakang layar negara. Gua nggak Enggak, tahu. Enggak. Gua nggak tahu. Tapi pas berkunjung itu pas lagi masa pilpres nggak? Kayak ikutan. Iku nanya kok. Enggak, ini gue lagi nge-swipe. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah ya di sini. Yes. Ya. Gila nih panas ya. Nggak cair duit gua ntar nih ya. Logo sementara ditutup dulu kali ya. Thank you ya Dit. Terima kasih. Sama-sama. Kita tungguin nanti ya di Diploma Success Challenge. Insya Allah gua kalau main-main di sana boleh lah. Dan gua tunggu juga di meja podcast ini ya. Amin. Kita kasih solusi.